Pada zaman dahulu terdapat sebuah hutan lebat yang ditumbuhi pepohonan besar dan rimbun. Di hutan itu hidup beraneka macam hewan. Di sekitar hutan tersebut terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut, yang berasal dari berbagai daerah seperti Sungai Baru dan Puting Beliung berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana membuka hutan itu menjadi sebuah desa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berkumpul di sini untuk sama-sama berembuk mengenai rencana kita pindah. Ya, kami setuju akan rencana itu. Tapi kita pindah kemana? Inilah yang akan kita rembukan, Pak Aloy. Saya telah memikirkan ini. Bagaimana kalau kita membuka hutan saja? Tetapi kalau ada warga yang memiliki usul lain lebih baik, silakan saja. Saya juga telah berpikir akan hal itu, Pak. Memang hanya itu pilihan yang kita punya. Bila kita pindah ke tempat lain, akan memakan banyak waktu. Perjalanan yang harus kita tempuh juga jauh. Jadi, saya setuju akan usul Bapak. Ya, saya setuju. Kami juga setuju. Hutan itu subur. Kita akan sejahtera bila tinggal di sana. Desa kita ini tidak bagus lagi. Gersang, mata air pun sering kering. Baik-baik. Bila sudah sepakat, maka kita akan membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal baru kita. Rencana membuka hutan tersebut dianggap sangat bijak sehingga semua orang setuju. Mereka pun segera mengemasi barang-barang dan pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana mereka beristirahat sejenak. Sedikit demi sedikit mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mereka tebang, kayunya mereka jadikan bahan pembuatan rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Namun, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang baik telah sirna karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan, penampakan makhluk halus banyak berkeliaran. Bahkan, makhluk halus seiring mengganggu mereka siang malam. Hal ini membuat mereka tidak betah. Malam itu begitu kelam, suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu-deru. Keesokan harinya warga desa kembali berkumpul untuk membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka alami. Apa para warga desa merasakan keanehan yang terjadi? Setiap hari di rumahku selalu ada saja benda yang melayang di udara. Di rumah kami pun begitu. Bahkan kadang ada penampakan nenek ataupun anak kecil yang meringkuk di sudut kamar. Di tempat kami sering terdengar suara orang yang menangis, juga tertawa setiap saat. Aku jadi takut bila sendirian di rumah. Bagaimana kalau kita pulang saja ke tempat tinggal asal kita dulu? Ya, kita pulang saja. Baiklah, kami setuju dengan usulan Bapak. Rencana itu sangat bijak. Sekarang, kemasi barang-barang dan pergi dari desa angker ini. Tanpa membuang banyak waktu, warga desa segera berkemas meninggalkan desa tersebut untuk kembali ke tempat asal mereka. Beberapa hari setelah kepergian mereka dari desa tersebut, datanglah sekelompok orang yang bukan berasal dari daerah sekitar desa itu. Mereka berasal dari tempat yang jauh. Mereka terlihat bingung ketika sampai di desa tersebut karena desa itu kosong tak berpenghuni. Akhirnya kita bertemu juga dengan sebuah desa. Hari demi hari yang kulihat hanya hutan belantara. Akhirnya kulihat juga rumah. Tetapi desa ini aneh. Kemana para penduduk desa ini pergi? Satu pun tidak ada yang terlihat. Aku pernah mendengar kalau desa ini angker. Banyak makhluk halus yang berkeliaran. Mungkin mereka pergi dari desa ini, bukankah begitu? Ya, bisa jadi. Bagaimana kalau kita menetap dan merawat desa ini? Ya, kami setuju. Mereka akhirnya menetap di desa itu. Mereka tidak terusik oleh keanehan-keanehan yang ada. Makhluk halus yang berkeliaran tidak membuat mereka gentar dan takut.
Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam, membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Namun, mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus, banyak yang hanya selongsongnya saja, isinya tidak ada. Panen padi itu tidak melimpah, hanya sepiring nasi. Oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.